dia cuma pengrajin batu bata biasa. Tapi sejak nemuin cincin bermata merah, hidupnya langsung berubah. Kaya raya dalam semalam. Tapi ternyata, tumbalnya ada di tungku itu. Darto berdiri di tengah ladang tanah liat yang sudah mengeras. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul, tapi peluh sudah membasahi wajahnya. Di tangan kasarnya tergenggam sekop, alat yang selalu menemaninya bertahun-tahun. Ia menggali tanah dari pagi sampai sore, mencetak batu bata dengan tangannya sendiri, berharap bisa menjual cukup untuk membeli beras dan bayar hutang warung. Hidup Darto tidak pernah mudah. Ia tinggal bersama istrinya, Sumi, di rumah kayu kecil di pinggiran desa. Atap rumahnya bocor, dindingnya lapuk, dan di dalamnya hanya ada satu kamar tidur. Setiap kali hujan turun, mereka harus menaruh ember di mana-mana agar air tidak membanjiri lantai. Namun, meski hidupnya sederhana, Darto bukan tipe orang yang suka mengeluh. Ia hanya sering menatap langit malam, menghela napas, dan berharap suatu hari rezekinya berubah. Sumi, istrinya, adalah perempuan sabar. Ia membantu mencetak batu bata, menjemurnya, lalu menyiapkan makanan seadanya di gubuk kecil dekat tungku pembakaran. Mereka tidak punya anak. Sudah bertahun-tahun menikah, tapi Sumi belum juga mengandung. Kadang Sumi meneteskan air mata di malam hari, mengira mungkin Tuhan tidak memberinya keturunan karena dosa masa lalu. Darto selalu menenangkannya, meski dalam hati ia pun merasa sedih dan kesepian. Hari itu, cuaca panas menyengat. Darto harus menggali lebih dalam karena lapisan tanah di atas sudah habis dipakai untuk cetakan sebelumnya. Ia memutuskan mencari tanah liat yang lebih lembab, lebih bagus untuk dibakar. Sekopnya menghantam tanah keras, lalu berhenti. Ada suara kerak kecil, seperti besi membentur batu. Ia jongkok, membersihkan permukaan tanah, lalu menggali perlahan dengan tangan. Di dalamnya, ia menemukan benda bulat kecil, seperti batu, tapi berkilat merah tua. Setelah digali lebih dalam, ternyata itu sebuah cincin. Logamnya hitam pekat, dan di bagian tengahnya tertanam batu merah sebesar biji kelereng. Batu itu tampak hidup, seolah memancarkan cahaya dari dalam. Darto menatapnya lama, jantungnya berdegup cepat. Ia belum pernah melihat cincin seperti itu. Punya siapa ini? Ya, gumamnya pelan. Tak ada orang di sekitarnya. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan asap pembakaran dari tungku. Ia ragu-ragu, tapi entah kenapa, ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk menyimpannya. Ia mengelap cincin itu dengan ujung bajunya, lalu memasukkannya ke saku celana. Setelah bekerja seharian, ia pulang membawa hasil tanah liat dan cincin itu tanpa berpikir panjang. Malamnya, setelah makan nasi dengan sayur bening dan ikan asin, Darto duduk di depan rumah, menatap bulan separuh yang menggantung di langit. Udara malam terasa berat, tak seperti biasanya. Sumi sudah tidur lebih dulu. Darto mengambil cincin dari saku, mengamatinya lagi di bawah cahaya lampu minyak. Batu merahnya tampak berkilau seperti bara api. Ia tersenyum kecil, lalu mencoba memakainya di jari manis. Anehnya, cincin itu pas sekali, seolah dibuat untuk dirinya. Begitu cincin itu melingkar di jarinya, tubuhnya terasa hangat. Ada sesuatu yang menjalar dari ujung jari ke dada, seperti aliran darah yang bergejolak. Ia sempat tertegun, tapi tak merasa sakit. Malam itu, ia tidur dengan perasaan aneh, campuran antara lega dan takut. Dalam tidurnya, Darto bermimpi. Ia berada di tengah ladang tanah liat, tapi tanahnya berwarna merah pekat, seperti darah. Dari balik tanah, muncul suara berat, serak, tapi tenang. Darto, kau ingin hidupmu berubah? Darto menoleh, tapi tak melihat siapapun. Siapa kau? Suaranya bergetar. Aku penjaga tanah ini. Aku bisa bantu kau keluar dari kemiskinan. Kau tinggal bekerja seperti biasa, sisanya biar aku yang urus. Bagaimana caranya? Tanya Darto. Cukup pertahankan cincin itu di jarimu. Setiap kali api pembakaran menyala, rezekimu akan datang. Tapi ingat, setiap bara membawa nyawa.
Darto terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia menatap sekeliling, memastikan itu hanya mimpi. Namun ketika ia melihat jarinya, cincin itu masih terpasang, berkilau samar di bawah cahaya lampu minyak. Ia mencoba melepaskannya, tapi terasa berat, seolah menempel erat di kulit. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa takutnya. Keesokan paginya, Darto kembali bekerja seperti biasa. Ia dan Sumi mencetak batu bata dari tanah baru yang digali kemarin. Hasil cetakannya tampak lebih padat, warnanya lebih pekat. Saat dijemur, batu-batu itu mengeras sempurna tanpa retak sedikit pun. Darto terkejut, tapi juga senang. Ia pikir mungkin ini pertanda baik. Beberapa hari kemudian, saat pembakaran selesai, Darto mendapati batu batanya berwarna merah bata yang indah, rata, dan kuat. Tak ada satupun yang rusak. Seorang pembeli datang dari desa sebelah, melihat hasilnya, langsung memesan 1000 batu bata dengan harga tinggi. Ia bahkan tak menawar. Darto pulang dengan uang lebih banyak dari biasanya. Sumi menatap suaminya dengan mata berbinar. Alhamdulillah, Mas. Akhirnya ada rezeki besar juga buat kita. Darto mengangguk, senyumnya lebar. Iya, Mi. Mungkin Tuhan kasihan sama kita. Hari demi hari, rezeki mereka bertambah. Pesanan datang dari mana-mana. Darto bahkan mulai dibantu beberapa tetangga yang ingin ikut bekerja. Mereka kagum dengan batu bata buatan Darto yang selalu bagus dan tidak pernah retak. Tak ada yang tahu rahasianya, dan Darto sendiri tak tahu harus menjelaskan apa. Ia hanya merasa semua berjalan begitu mudah, seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya. Namun, di balik keberkahan itu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Suatu malam, saat Darto menyalakan tungku untuk pembakaran, ia mendengar suara berat dari balik api. Suara itu seperti napas seseorang, lambat dan dalam. Api di tungku menyala lebih besar dari biasanya, dan di antara bara, Darto sempat melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri diam. Ia memejamkan mata, berpikir mungkin hanya halusinasi karena lelah. Paginya, ia menemukan seekor ayam mati di dekat tungku. Matanya merah dan lidahnya menjulur panjang. Ia memungutnya dengan perasaan tak enak, lalu menguburnya. Sumi menatapnya heran. Mas, kenapa ayamnya bisa mati begitu? Entahlah. Mungkin kena asap pembakaran, jawab Darto cepat, meski dalam hati ia merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Semakin hari, keberuntungannya semakin menjadi-jadi. Ia mulai menabung, membeli motor bekas, bahkan ada niat membeli tanah kecil di pinggir jalan. Warga desa mulai memujinya, menyebutnya rajin dan pantang menyerah. Tapi Sumi diam-diam merasa ada yang berubah dari suaminya. Darto sering melamun, menatap tungku api lama sekali. Kadang ia bicara sendiri pelan-pelan, seolah menjawab seseorang. Suatu malam, Sumi terbangun dan melihat Darto berdiri di halaman, menghadap tungku pembakaran yang padam. Ia bicara lirih, seperti berbisik pada udara. Aku sudah lakukan semua yang kau mau, jangan ganggu aku lagi. Sumi menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu suaminya bukan sedang bermimpi. Ia memanggil pelan, Mas. Darto menoleh cepat, matanya tampak kosong sesaat sebelum ia tersadar. Mi, kamu belum tidur? Aku haus. Kamu ngapain di luar? Enggak apa-apa. Cuma ngecek tungku. Malam itu, Sumi tak bisa tidur. Ia teringat cincin merah di jari suaminya, yang sejak ditemukan, hidup mereka berubah total. Dalam hatinya muncul rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, Darto bekerja lebih keras, seolah dikejar waktu. Pesanan makin banyak, uang makin menumpuk. Tapi wajahnya makin muram. Ia sering terbangun tengah malam, memegang cincin di jarinya, dan menatap kosong ke arah tungku. Dalam tidurnya, suara itu datang lagi, mengingatkan. Setiap bara membawa nyawa, jangan lupa janji kita, Darto.
Suara itu membuat tubuhnya menggigil. Ia ingin melepaskan cincin itu, tapi setiap kali mencoba, jarinya terasa terbakar. Ia sadar, ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya kini ikut campur dalam hidupnya. Ia ingin berhenti, tapi semuanya sudah terlambat. Dan di tengah segala ketakutan itu, uang terus datang, dan bara di tungku terus menyala. Sejak pagi, halaman rumah Darto tak pernah sepi. Suara kendaraan keluar masuk, truk besar hilir mudik mengangkut batu bata ke berbagai tempat. Beberapa pemuda desa membantu mengangkat dan menata tumpukan bata yang kini memenuhi halaman belakang. Sumi berdiri di teras, mengelap peluh, matanya masih sulit percaya bahwa usaha suaminya kini berubah drastis. Dulu, mereka hanya bisa menjual beberapa ratus bata setiap minggu. Sekarang, setiap hari ada saja yang datang, memesan dalam jumlah ribuan. Bahkan pembeli dari luar kota mulai berdatangan, tertarik karena batu bata buatan Darto kuat dan tidak mudah retak. Orang-orang di desa mulai memanggilnya Darto si kaya mendadak. Meski sibuk, Darto selalu terlihat gelisah. Matanya sering menatap ke arah tungku pembakaran yang berdiri di ujung halaman. Tungku itu kini lebih besar, karena ia memperluas lahan dan membangun tambahan untuk menampung lebih banyak bata. Sejak ditemukannya cincin merah itu, tungku seakan jadi pusat dari semua perubahan. Setiap kali api menyala di dalamnya, Darto selalu merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada kehidupan lain yang ikut bernapas bersama nyala api itu. Sore itu, ketika para pekerja sudah pulang, Darto duduk di depan tungku. Api yang baru saja padam masih menyisakan bara merah. Ia menatapnya lama, lalu mengusap jari manisnya, memastikan cincin merah itu masih di tempatnya. Batu merahnya berkilau samar, seolah hidup. Semua sudah berjalan sesuai janjimu, gumamnya pelan, jangan ganggu aku lagi. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan asap sisa pembakaran. Darto bangkit, hendak kembali ke rumah, tapi langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara lirih di belakang tungku. Suara itu seperti erangan pendek, berat, dan dalam. Ar! Darto menoleh cepat. Tak ada siapapun. Hanya bayangan panjangnya sendiri yang terpantul dari sisa bara. Ia menghela napas, mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma suara hewan, pikirnya. Tapi di dalam hati, rasa takut itu mulai tumbuh. Malamnya, Sumi menyajikan makan malam. Lauknya ayam goreng, makanan yang dulu jarang mereka nikmati. Kini, uang di tangan mereka cukup untuk membeli apapun. Namun, Darto makan dengan gelisah. Ia hanya menatap piringnya lama. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Sumi hati-hati. "Enggak apa-apa," jawab Darto cepat, lalu menunduk. "Dari tadi aku lihat kamu bengong." "Pikirin apa?" "Cuma capek, Mi. Banyak pesanan." "Tenang aja, semua baik-baik aja." Sumi diam. Ia tahu suaminya sedang menyembunyikan sesuatu. Darto bukan orang yang pandai berbohong. Sejak dulu, kalau ada yang mengganjal di pikirannya, wajahnya akan berubah gelap. Beberapa hari kemudian, warga desa dikejutkan oleh kabar aneh. Seekor kambing milik tetangga mereka ditemukan mati di dekat tungku pembakaran milik Darto. Tubuhnya hangus sebagian, matanya terbuka lebar, merah menyala seperti batu bara. Lidahnya terjulur panjang. Tak ada yang tahu bagaimana bisa kambing itu ada di sana. Tungku sudah padam sejak sore sebelumnya. Orang-orang mulai berbisik. "Kayaknya aneh, deh. Kok bisa kambing mati di situ? Darto sekarang kaya banget ya? Jangan-jangan pakai jalan gaib?" "Ah, mana mungkin. Dia rajin kerja, itu hasil keringatnya." Darto mendengar semua bisikan itu. Ia mencoba tak peduli, tapi hatinya semakin berat. Malam itu, ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Matanya tampak lelah, wajahnya pucat. Ia mengangkat tangannya, memandangi cincin di jarinya. "Apa yang sebenarnya kau mau dariku?" bisiknya. Tak lama kemudian, ia mendengar suara itu lagi.
Kali ini bukan dari mimpi, tapi jelas di telinganya. Kau sudah terikat. Bara api itu hidup karena janjimu. Jangan berhenti, rezekimu datang dari nyala itu. Darto terlonjak mundur. Suaranya terdengar di ruang kosong, tapi tak ada siapapun di sana. Ia bergegas keluar rumah, menatap ke arah tungku di halaman belakang. Angin malam berhembus, dan di dalam kegelapan, Darto melihat sekilas bayangan tinggi besar berdiri di samping tungku. Matanya merah menyala. Begitu ia berkedip, bayangan itu menghilang. Sejak malam itu, tidur Darto tidak pernah tenang. Ia sering terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, tanah di sekitar tungku terbuka, mengeluarkan tangan-tangan hitam yang meraih ke arahnya. Kadang ia melihat wajah-wajah samar muncul dari bara api, menangis, meminta tolong. Tapi setiap kali ia berdoa, cincin di jarinya berdenyut panas, membuatnya sulit menutup mata. Sumi semakin khawatir. Suaminya makin sering bicara sendiri, bahkan beberapa kali ia melihat Darto duduk di depan tungku tengah malam, menatap bara yang menyala tanpa suara. "Mas, kamu kenapa? Jangan sering ke situ malam-malam." "Aku takut," ucap Sumi suatu malam. Darto tersentak, menoleh. "Aku cuma ngecek api, Mi. Besok masih ada pembakaran lagi. Tapi kamu kelihatan kayak bukan kamu lagi. Matamu beda." Darto menatap istrinya, lalu tersenyum kaku. "Aku cuma capek." Sumi menunduk. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Tapi ia tak tahu harus bicara ke siapa. Kalau cerita ke tetangga, mereka mungkin menganggapnya gila atau iri. Ia hanya bisa berdoa, berharap suaminya kembali seperti dulu. Hari-hari terus berlalu. Kekayaan Darto makin menumpuk. Ia membeli tanah di pinggir jalan, membangun rumah baru yang lebih besar, dan mulai dikenal banyak orang. Tapi di balik semua itu, hidupnya tak lagi tenang. Setiap kali api pembakaran menyala, Darto merasa ada mata yang mengawasinya dari balik bara. Kadang ia mendengar suara tangisan lirih di sela-sela letupan kayu. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu selalu kembali. Suatu hari, seorang ustaz kampung datang berkunjung. Namanya Pak Karim. Ia sering membantu warga dalam urusan doa dan pengajian. Wajahnya ramah, tapi malam itu, ekspresinya serius. "Darto, aku dengar banyak cerita tentang usaha batu batamu. Luar biasa, ya?" Darto tersenyum canggung. "Ah, rezeki aja, Pak." Pak Karim menatapnya tajam. "Aku juga dengar ada hal aneh di sekitar tungkumu." Darto menelan ludah. "Maksudnya, Pak?" "Aku gak nuduh, tuh. Tapi kalau kau merasa ada yang tak wajar, sebaiknya hati-hati. Rezeki dari jalan gelap tak akan bertahan lama. Kadang ada harga yang harus dibayar." Darto tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berpamitan. Tapi di dalam hatinya, kata-kata Pak Karim menggema. Harga yang harus dibayar. Ia tahu kalimat itu bukan peringatan biasa. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar di langit. Darto tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi jari manisnya. Batu merah di cincin itu tampak menyala terang setiap kali kilat menyambar. Ia mencoba menariknya, tapi seperti biasa, cincin itu melekat erat di kulit. Ia menggigit bibir, lalu berdiri, melangkah ke dapur, mengambil pisau. "Kalau aku gak bisa lepasin, aku potong aja jarinya," gumamnya, nekat. Tapi begitu pisaunya menyentuh kulit, batu merah itu berkilat terang, dan rasa panas membakar menjalar dari jari ke lengan. Darto menjerit, menjatuhkan pisau. Tangannya gemetar, matanya memerah. Ia berlutut, menahan sakit yang seolah menembus tulang. Dari luar, angin bertiup kencang, dan suara itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih tegas. "Jangan coba melanggar janji, Darto. Bara api itu milik kita bersama.
Kau hidup karena nyala itu dan nyawa akan terus jadi tumbal. Darto menutup telinganya, tapi suaranya ada di dalam kepalanya. Ia menjerit, berlari keluar rumah, berdiri di depan tungku di tengah hujan. Api tiba-tiba menyala sendiri, tinggi menjulang, padahal tak ada kayu dan tak ada bara. Di antara nyala itu, Darto melihat sosok tinggi besar dengan mata merah, tubuhnya diselimuti asap hitam. Sosok itu hanya berdiri diam, tapi tatapannya menusuk ke dada. Darto mundur, terjatuh ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak tahu harus berbuat apa. Di dalam rumah, Sumi berlari keluar memanggilnya, tapi saat ia melihat api yang menyala tanpa sebab, wajahnya pucat. Ia memeluk suaminya yang ketakutan. Malam itu, mereka berdua tak bisa tidur. Darto memegang tangan istrinya erat, seperti takut kehilangan. Ia tahu, sesuatu sedang menuntutnya. Tapi ia juga tahu, ia tak bisa mundur. Semua sudah dimulai sejak cincin itu melingkar di jarinya. Dan sejak malam itu, Darto tak pernah lagi memandang tungku dengan tenang. Setiap bara api yang menyala, seakan membawa satu nyawa bersamanya. Pagi itu, suara ayam berkokok terdengar bersahut-sahutan dari belakang rumah. Sinar matahari menembus genting, menyoroti meja kayu yang kini penuh dengan uang hasil penjualan batu bata. Darto duduk di kursi rotan dengan wajah tak percaya, memandangi tumpukan uang yang belum sempat dihitung. Ia mengusap wajahnya pelan, seperti masih tak yakin ini semua nyata. "Dul, ini beneran dari penjualan kemarin?" tanya Darto dengan nada pelan, seolah takut kalau jawaban adiknya akan membuat uang itu lenyap. "Bener, tuh. Pembeli dari luar kota itu bayar lunas. Katanya bulan depan mau pesan lagi. 2 kali lipat jumlahnya," jawab Dul dengan wajah semringah. Ia sendiri heran, belum pernah sekalipun bisnis batu bata mereka seramai ini. Darto mengangguk pelan, lalu menatap istrinya, Sari, yang berdiri di dapur sambil membawa nampan teh hangat. "Rezeki dari Allah ya, Mas," ucap Sari sambil tersenyum. Tapi di balik senyumnya, ada sorot mata ragu. Perubahan ini terlalu cepat, terlalu besar, dan terlalu tidak masuk akal. Selama bertahun-tahun, mereka hidup serba pas-pasan. Batu bata sering tak laku, bahkan pernah sebulan penuh tanpa satu pembeli pun. Tapi sejak Darto menemukan cincin bermata merah itu, pesanan datang bertubi-tubi, uang mengalir tanpa henti, dan bahkan tanah milik orang yang dulu tak mau menjual, kini mendadak ditawarkan padanya. Sore harinya, suara kendaraan asing masuk ke halaman. 2 orang pria berseragam rapi turun membawa map besar. "Selamat sore, Pak Darto. Kami dari Koperasi Bangunan di kota. Kami dengar Bapak punya hasil bata yang bagus dan kuat. Kami ingin kerja sama kontrak panjang," kata salah satu dari mereka dengan senyum lebar. Darto menatap mereka heran, lalu menoleh ke Dul. "Kerja sama? Mas, mereka mau ngambil stok rutin, langsung dibayar tunai," kata Dul cepat-cepat. Mata Darto membesar. Ia tak tahu harus bersyukur atau bingung. Tak pernah sekalipun ia mencari pembeli, tapi pembeli datang sendiri, bahkan dari luar desa. Malamnya, setelah kedua tamu itu pergi, Darto duduk sendirian di beranda rumah. Di jarinya, cincin bermata merah itu berkilau aneh di bawah cahaya bulan. Ia menatapnya lama, mencoba mengingat dari mana cincin itu berasal. Setiap kali ia lepas, ada rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Ada dorongan dari dalam dirinya yang seolah memaksa agar cincin itu tetap melingkar di jari. Ia sempat berpikir untuk menyimpannya di laci, tapi setiap kali mencoba melepas, jari terasa panas dan berat. Ia akhirnya menyerah. "Ya sudahlah, mungkin ini cuma sugesti," gumamnya pelan. Beberapa minggu berlalu, kehidupan keluarga Darto berubah total. Rumah mereka kini direnovasi, lantai semen diganti keramik, dapur diperluas, dan di halaman terparkir motor baru. Sari yang dulu harus menanak nasi di tungku tanah, kini punya kompor gas 2 tungku. Anak mereka, Lani, tak lagi harus berjalan kaki jauh ke sekolah karena sudah dibelikan sepeda baru. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, ada keganjilan kecil yang mulai muncul.
Beberapa pekerja batu bata mulai mengundurkan diri dengan alasan aneh. Ada yang bilang sering mendengar suara orang menangis di dekat tungku pembakaran saat malam. Ada yang mengaku melihat bayangan tinggi di balik asap. Darto sempat marah mendengar kabar itu. "Ah, kalian ini. Orang kerja malah mikir aneh-aneh. Itu cuma angin sama bayangan pohon," bentaknya suatu sore. Namun, malam itu, saat Darto sendirian menyalakan api pembakaran, ia sendiri mulai mendengar suara aneh. Suara lirih seperti napas berat terdengar dari balik tungku. Ia berhenti menyalakan kayu, menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada siapapun. Hanya suara jangkrik dan desiran angin. Darto menelan ludah, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tapi kali ini, tangannya bergetar. Saat bara api menyala terang, bayangan hitam besar melintas cepat di belakang tungku. Ia tertegun. "Siapa itu?" teriaknya sambil memegang obor. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara angin lewat yang dingin menusuk telinga. Malam itu ia tak tidur. Ia duduk di depan rumah sambil merokok, menatap langit. Pikirannya bercampur antara rasa syukur dan takut. Kalau ini bukan rezeki biasa, berarti apa? Cincin ini, jangan-jangan, batinnya gelisah. Sari keluar menghampiri. "Mas, belum tidur?" tanyanya pelan. "Belum, RI. Aku cuma mikir aja. Banyak yang berubah sekarang. Aku takut nggak bisa jagain semua ini. Yang penting kita jangan sombong, Mas. Jangan lupa sedekah. Kalau ini rezeki, pasti Allah jaga." Darto mengangguk pelan. Ia tak mau menceritakan suara dan bayangan itu pada istrinya. Ia tak ingin membuat Sari takut. Beberapa hari kemudian, kabar aneh menyebar di kampung. Seekor kambing milik tetangga ditemukan mati di dekat tungku pembakaran batu bata milik Darto. Tubuhnya utuh, tapi matanya merah menyala, dan lidahnya menjulur panjang. Warga geger. "Jangan-jangan ini gara-gara tempatnya Darto. Katanya malam-malam sering ada bayangan tinggi," bisik seorang warga di warung kopi. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telinga Darto. Ia kesal, tapi juga takut. Ia tak tahu harus menjelaskan apa. Ia sendiri sempat melihat bayangan itu, tapi tak mau mengakuinya. Malamnya, ia duduk di depan tungku. Bara api menyala terang, menciptakan cahaya kemerahan di wajahnya. Ia menggenggam tangan kanannya, menatap cincin bermata merah yang kini terasa hangat di kulit. "Kalau memang kamu penyebabnya, tunjukin dirimu," katanya dengan nada marah. Tak ada jawaban, tapi angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Api di tungku bergoyang, dan di balik asap, bayangan besar muncul sekilas, tinggi seperti 2 kali manusia. Matanya bersinar merah, lalu lenyap lagi bersama angin. Darto tertegun. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Sejak malam itu, ia tak lagi menyalakan api sendirian. Ia selalu menyuruh Dul atau pekerja lain. Tapi anehnya, tak ada yang mau membantu. Satu persatu pekerja pamit, sampai akhirnya tinggal ia dan Dul yang mengurus semua. Sari mulai curiga. "Mas, kenapa sekarang cuma kamu sama Dul? Yang lain kemana?" Darto menghela napas panjang. Katanya takut lihat bayangan di tungku. "Padahal aku sendiri nggak lihat apa-apa." Sari menatapnya lekat-lekat. "Mas, sejak Mas pakai cincin itu, semua berubah." Aku takut, Mas." "Jangan ngomong gitu, RI. Ini cuma kebetulan. Jangan percaya omongan orang." Tapi Sari tahu, setiap kali Darto bicara, matanya sering melirik cincin itu, seolah ada sesuatu di dalamnya yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, keberuntungan Darto makin gila. Ia mendapat tawaran menjual batu bata ke proyek besar di kota. Pembayaran di muka, jumlahnya cukup untuk beli 2 rumah. Tapi malam sebelum kontrak ditandatangani, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di tengah tungku pembakaran yang menyala besar.
Di sekelilingnya ada bayangan hitam bertanduk. Suara berat bergema. Rezekimu sudah kau ambil. Kini giliranmu memberi ganti. Darto terbangun dengan napas terengah. Tubuhnya basah oleh keringat, dan cincin di jarinya terasa panas. Ia mencoba melepasnya, tapi jari itu menghitam dan membengkak seketika. Ia menjerit kesakitan, tapi suara itu hanya terdengar lirih oleh Sari yang tertidur di kamar sebelah. Keesokan harinya, ia terdiam di tungku pembakaran. Pandangannya kosong. Setiap kali melihat bara menyala, ia teringat suara di mimpinya. Apa maksud memberi ganti? Ganti apa? Tumbal? Nyawa? Sejak hari itu, Darto jadi murung. Ia jarang bicara, sering melamun, dan kadang menggumam sendiri di depan tungku. Dul khawatir, tapi tak berani bertanya. Suatu sore, saat hujan turun deras, Sari mendapati suaminya berdiri di depan tungku dengan mata kosong. "Mas, masuk yuk, udah sore, hujan." "Nanti masuk angin," katanya pelan. Darto menatap bara api tanpa menjawab. Cincin di jarinya berkilat merah, seolah hidup. Di kejauhan, petir menyambar. Suara guntur memekakkan telinga. Dan di antara suara hujan, Sari bersumpah mendengar suara berat berbisik di telinganya. "Bayar, waktumu hampir tiba." Ia memegang pundak Darto, tapi suaminya diam, pandangannya kosong menatap bara api. Di dalam pantulan bara itu, tampak wajah hitam bertanduk tersenyum samar. Sari menjerit pelan, memeluk suaminya dari belakang. Tapi Darto hanya berbisik lirih. "Kalau aku tahu, aku nggak akan pernah ambil cincin ini." Di luar, hujan turun makin deras, dan bara api di tungku menyala merah darah. Sejak malam hujan itu, Darto tak lagi sama. Ia lebih banyak diam, jarang tertawa, dan sering menatap kosong ke arah tungku pembakaran. Sari, yang biasanya selalu disambut senyum suaminya tiap pagi, kini hanya mendapat tatapan kosong dan anggukan singkat. Rumah mereka kini sudah besar, tapi suasananya terasa sepi dan dingin. Rezeki memang terus mengalir, pembeli datang tanpa henti, uang masuk setiap hari, tapi kebahagiaan justru hilang entah kemana. Sari mulai merasa rumah itu bukan lagi tempat yang aman, melainkan seperti dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Setiap malam, Sari sering terbangun karena mendengar suara langkah berat di ruang tamu. Ketika ia mencoba menengok, tak ada siapapun di sana. Kadang terdengar suara seperti erangan pelan, seperti dari seseorang yang kesakitan, datang dari arah tungku. Tapi setiap kali dibangunkan, Darto hanya berkata pelan, "Tidur aja, Mungkin cuma angin." Namun, angin tak mungkin membuat bekas tapak besar berlumpur di lantai ruang tamu, bukan? Bekas itu muncul beberapa kali, basah dan tebal seperti jejak kaki hewan besar. Darto tahu, ada sesuatu yang salah. Tapi ia memilih diam. Setiap kali mencoba melepas cincin itu, jari manisnya langsung terasa panas, dan cincin itu seakan menyatu dengan kulitnya. Ia bahkan pernah mencoba memotongnya dengan tang, tapi logamnya tak goyah sedikit pun. Justru tangnya patah. Suatu siang, Dul datang tergopoh-gopoh. "Mas! Mas! Tadi aku lihat sesuatu," serunya. Darto menoleh cepat. "Lihat apa?" "Pas aku lewat tungku, ada sosok tinggi banget, Mas." Matanya merah. "Aku pikir bayangan, tapi waktu aku panggil, dia nengok aku. Aku langsung lari." Darto diam. Ia tak kaget, tapi wajahnya pucat. "Udah, Dul. Jangan ngomong ke siapa-siapa. Orang kampung udah banyak ngomong aneh. Nanti tambah rame. Tapi Mas, ini bukan hal biasa. Aku takut. Takut kalau ini bukan cuma bayangan." Darto menepuk bahu adiknya. "Tenang. Aku yang urus." Namun, dalam hati, ia tahu, Dul benar. Sosok itu nyata. Dan semakin lama,
ia semakin sering muncul. Kadang di malam hari, berdiri di balik bara api. Kadang di mimpi, duduk menatapnya tanpa bicara. Dan setiap kali muncul, Darto selalu bangun dengan bau tanah basah dan darah di sekitar tungku. Suatu malam, desa geger. Seekor sapi milik Pak Modin ditemukan mati tak jauh dari lahan pembakaran batu bata. Tubuhnya utuh, tapi matanya merah menyala, lidah menjulur panjang, dan darahnya kering di tanah. Warga berbisik, mengaitkan kejadian itu dengan tempat Darto. Aneh, sapi mati tapi nggak ada luka. Tapi matanya kayak dibakar api, ujar salah satu warga. Katanya Darto pakai pesugihan. Dari tanah pembakaran itu, loh. Makanya usahanya maju gila-gilaan, sambung yang lain. Kabar itu menyebar cepat. Malamnya, Ustaz Rahman, tokoh agama di desa, datang ke rumah Darto. Ia dikenal bijak dan sering membantu warga yang punya masalah aneh. Assalamualaikum, tuh, sapa Ustaz dengan tenang. Waalaikumsalam, Ustaz. Monggo masuk. Darto mempersilakan duduk. Sari menyiapkan teh, tapi tangannya gemetar. Aku dengar banyak cerita, tuh. Katanya kamu sering lihat bayangan, terus ada hewan mati di sekitar tungku. Darto menelan ludah. Ia mencoba tersenyum. Ah, cuma gosip, Ustaz. Orang kampung kadang suka melebih-lebihkan. Ustaz menatapnya tajam. Kamu yakin? Soalnya aku juga dengar kamu nemuin sesuatu di tanah waktu pertama mulai sukses. Wajah Darto berubah. Ia menunduk. Cincin, ya? Tanya Ustaz pelan. Darto mengangkat tangannya, menunjukkan cincin bermata merah itu. Mata Ustaz Rahman langsung membesar. Innalillahi, kamu tahu nggak, tuh, cincin itu apa? Enggak, Ustaz. Aku cuma nemuin di tanah liat. Sejak aku pakai, rezekiku lancar. Aku pikir ini cuma keberuntungan. Ustaz Rahman menggeleng pelan. Itu bukan keberuntungan, tuh. Itu cincin pengikat. Biasanya dipakai dalam pesugihan tanah. Penemunya akan diberi rezeki cepat, tapi harus bayar dengan tumbal. Sari yang mendengarnya langsung pucat. Tumbal, Ustaz? Maksudnya nyawa? Ustaz mengangguk pelan. Bisa hewan, bisa manusia. Kalau permintaan tidak dipenuhi, pemakainya sendiri yang akan dijemput. Darto tercekat. Ia teringat mimpi-mimpinya. Sosok tinggi bertanduk itu, suara berat yang menuntut ganti, semua terasa masuk akal sekarang. Tapi Ustaz, saya nggak pernah manggil makhluk itu. Saya cuma nemuin cincin ini di tanah. Saya nggak pernah minta kaya. Kadang bukan kamu yang memanggil, tuh. Tapi kamu yang dipilih. Saat kamu menyentuh cincin itu, kamu sudah menyetujui perjanjian. Dan kalau kamu tidak mau kehilangan semuanya, kamu harus memutus ikatannya. Darto gemetar. Gimana caranya, Ustaz? Saya udah coba lepas, tapi nggak bisa. Cincinnya nempel kayak kulit. Ustaz menghela napas panjang. Aku akan bantu. Tapi kamu harus kuat. Soalnya, makhluk itu pasti marah. Ustaz lalu mengambil air wudhu dan membaca ayat-ayat ruqyah. Suasana rumah berubah. Udara terasa berat. Saat ayat dibacakan, cincin di jari Darto bergetar hebat. Wajah Darto tegang, urat di lehernya menonjol. Ah, panas, jeritnya. Ia mencoba menarik tangannya, tapi tak bisa. Lampu rumah berkedip, angin dingin berhembus dari arah tungku, dan tiba-tiba terdengar suara berat menggema dari luar. Jangan ganggu, dia milikku. Sari menjerit, memeluk anaknya. Dul bersembunyi di balik pintu. Ustaz Rahman terus membaca ayat-ayat suci dengan suara keras. Bara di tungku menyala tiba-tiba, api membesar tanpa kayu. Dari dalam bara,
Mata merah besar muncul sekilas, lalu menghilang. Setelah bacaan selesai, suasana hening. Darto jatuh tersungkur, napasnya berat. Cincinnya kini dingin, tapi masih menempel kuat. Belum bisa lepas, tuh, kata Ustaz pelan. Makhluk itu marah. Tapi ikatannya mulai goyah. Besok, aku datang lagi. Kamu jangan bakar apa-apa dulu malam ini. Jangan dekat tungku. Ustaz pergi setelah memberikan air doa. Tapi malam itu, Darto tak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia kembali berada di depan tungku. Sosok tinggi bertanduk menatapnya tajam. Kau berani melawan perjanjian, manusia? Aku beri rejeki, tapi kau balas dengan doa? Pergi. Aku nggak butuh kau, teriak Darto. Makhluk itu tertawa berat. Terlambat. Darah sudah tertulis. Setiap batu bata yang kau bakar, satu nyawa akan kubawa. Darto terbangun sambil berteriak. Tubuhnya basah oleh keringat. Sari terbangun panik. Mas, kenapa? Darto memegang wajahnya. Aku nggak bisa lari, RI. Aku udah terikat. Setiap aku bakar batu bata, selalu ada nyawa yang hilang. Sari menangis. Kita harus berhenti, Mas. Jangan bikin lagi. Jual aja tempatnya. Aku nggak mau kehilangan kamu. Darto mengangguk lemah. Iya, RI. Besok aku tutup tungkunya. Aku nggak mau lanjut. Tapi pagi harinya, kabar buruk datang. Anak Pak RT ditemukan pingsan di dekat lahan pembakaran, dengan darah keluar dari hidung dan mata terbuka lebar. Di tanah di sebelahnya, tertinggal jejak kaki besar dan bercak tanah merah. Warga marah. Itu tempat angker. Sejak Darto kaya, banyak hewan mati, sekarang anak orang juga jadi korban. Beberapa warga datang menuntut penjelasan. Darto hanya bisa diam, wajahnya pucat. Ustaz Rahman datang menenangkan massa, tapi suasana tetap tegang. Malam itu, Darto duduk di depan tungku. Ia menatap bara yang padam. Kalau memang ini balasan dari rezeki haram, aku rela kehilangan semua. Asal keluargaku selamat. Cincin di jarinya kembali berkilat merah. Dari dalam tungku terdengar bisikan panjang. Tidak semudah itu, darah harus dibayar darah. Sari memanggilnya dari jauh, tapi Darto tetap duduk diam. Angin malam meniup rambutnya, dan di balik asap tipis, bayangan bertanduk itu muncul lagi, perlahan mendekat. Darto menatapnya tanpa takut. Kalau memang kau mau aku, ambil saja. Tapi jangan ganggu keluargaku. Makhluk itu hanya tersenyum samar. Bara tungku menyala sendiri, api menjilat tinggi, menerangi wajah Darto yang kini pasrah. Sejak kejadian anak Pak RT ditemukan pingsan di dekat lahan batu bata, kehidupan Darto berubah drastis. Nama baiknya rusak di mata warga. Dulu semua orang menghormatinya karena dermawan dan rajin, tapi kini mereka menjauh dan memandangnya dengan curiga. Sore itu, Darto duduk di beranda dengan wajah murung. Ia menatap kosong ke arah jalan, melihat warga lewat tanpa menegur. Sari membawa segelas teh, meletakkannya pelan di meja. Mas, kamu nggak usah ke tungku dulu. Nanti aku suruh Dul yang jagain. Kamu istirahat aja, ucapnya lembut. Darto hanya diam. Ia tahu istrinya cemas. Setiap malam Sari terbangun karena mimpi buruk, mendengar bisikan aneh, atau melihat bayangan tinggi di luar jendela. Seolah makhluk itu tak pernah jauh. RI, suara Darto pelan, aku udah janji mau berhenti, tapi rezeki itu terus datang. Aku nggak ngerti, setiap aku nolak pesanan, mereka maksa. Kadang uangnya udah dikirim duluan. Sari menatap suaminya dengan mata berkaca. Berarti bukan rezeki, Mas. Itu jebakan. Makin kamu ambil, makin kamu terikat. Darto menunduk.
Dalam hatinya ia tahu Sari benar. Tapi di sisi lain, ia merasa tak punya pilihan. Cincin itu seperti memaksanya untuk terus bekerja. Setiap kali ia mencoba berhenti, muncul rasa sesak di dada dan suara berat berbisik di telinganya. Bakar lagi, darah belum cukup. Malam itu, hujan turun rintik. Darto duduk di depan tungku, memandangi bara api kecil yang masih menyala. Ia tak berani menambah kayu, takut api membesar dan menarik makhluk itu datang. Tapi meski bara kecil, asapnya tetap tebal dan berwarna kehitaman, seperti ada sesuatu di dalamnya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar di belakangnya. Tanah di sekitar tungku bergetar pelan. Darto menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi di ujung pandangannya, di balik kabut, ia melihat bayangan tinggi bertanduk. Sosok itu diam, hanya menatap. Matanya merah menyala, seolah menembus dada Darto. "Pergi, aku udah mau berhenti," bisik Darto dengan suara gemetar. Sosok itu tak menjawab. Tapi dari balik kegelapan terdengar suara lirih, seperti erangan panjang. "Bayar waktumu tiba." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Bara di tungku menyala terang, lalu terbentuk wajah hitam besar di dalam api. Darto mundur ketakutan. Suara berat menggema lagi. "Kalau bukan darahmu, maka darah orang yang paling dekat denganmu." Wajah Darto pucat. Ia paham maksudnya, keluarganya. Jangan sentuh mereka. Aku yang tanggung," teriaknya. Api tiba-tiba padam. Hujan makin deras. Darto berlari pulang dengan jantung berdetak kencang. Ia mendapati pintu rumah terbuka, lampu berkelip, dan Sari duduk di ruang tamu dengan wajah pucat. "Mas, tadi ada yang ngetok pintu. Aku kira kamu, tapi pas aku buka, kosong." Tapi di tanah depan pintu, ada jejak kaki besar. Darto langsung menarik istrinya ke dalam kamar. "Mulai malam ini, jangan keluar rumah. Kalau dengar suara apapun, jangan dibuka, jangan dilihat," katanya dengan nada tegas. Sari mengangguk. Tapi malam itu, suara ketukan itu datang lagi. Lebih keras, berulang-ulang, seperti seseorang menggedor. "Tok! Tok! Tok!" "Mas, ada yang datang," bisik Sari dengan wajah tegang. Darto memegang tangannya erat. "Jangan dibuka. Itu bukan manusia." Suara ketukan berhenti. Tapi beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah berat di atap. Lantai bergetar. Anak mereka menangis ketakutan. Darto menutup telinganya, mencoba tak mendengar suara berat yang mulai berbisik di luar. Darah bayar dengan darah. Pagi harinya, warga kembali geger. Dul ditemukan pingsan di dekat tungku pembakaran, dengan luka bakar di lengannya. Saat sadar, wajahnya pucat ketakutan. "Mas, aku lihat dia lagi, makhluk itu. Dia keluar dari tungku. Aku lari, tapi tanganku kebakar. Api muncul sendiri," katanya gemetar. Darto memeluk adiknya. Ia merasa bersalah. Semua ini terjadi karena dirinya. Sari menangis di dapur. "Mas, tolong jual tempat itu. Kubur cincinnya. Kita pindah dari sini." Darto menggeleng. "Cincinnya nggak bisa dilepas, RI. Aku udah coba segalanya. Ustaz pun belum bisa bantu. Makhluk itu nggak mau pergi." Hari berganti malam. Darto memutuskan untuk menutup tungku selamanya. Ia menyiapkan sekop, mulai menimbun tanah. Tapi saat sekop pertama menancap, terdengar suara berat dari dalam tanah. Berhenti, darah belum lunas. Tiba-tiba, asap hitam tebal keluar dari lubang tungku, membentuk sosok tinggi bertanduk. Matanya merah menyala. Darto mundur ketakutan, tapi tanah di bawah kakinya tiba-tiba merekah, menyeretnya jatuh. Ia menjerit, berpegangan pada bibir tungku. Dari rumah,
Sari mendengar teriakan suaminya. Ia berlari keluar sambil membawa obor, melihat Darto setengah tubuhnya sudah masuk ke lubang tanah. Ia berusaha menarik tangan suaminya, tapi cincin di jari Darto menyala terang. Kulitnya panas seperti besi terbakar. "Lepasin, Ri. Cepat!" teriak Darto. "Aku nggak mau, Mas. Aku nggak mau ninggalin kamu." Tapi genggaman Sari terlalu lama. Kilatan api merah keluar dari lubang, dan sosok bertanduk itu muncul penuh, menarik Darto dengan paksa. Sari terlempar ke tanah. Teriakan Darto bergema di seluruh lahan. Tanah berguncang, asap mengepul, dan tiba-tiba semuanya hening. Hujan turun deras. Sari menangis histeris, menggali tanah dengan tangan kosong, tapi tak ada apa-apa, hanya cincin bermata merah yang tertinggal di permukaan tanah, berkilau di bawah hujan. Warga datang tergesa-gesa. Mereka melihat Sari terduduk di tanah, menggenggam cincin itu sambil menangis. "Mas Darto." Mas Darto hilang, suaranya lirih. Ustaz Rahman datang kemudian. Ia melihat keadaan sekitar, lalu menatap Sari yang masih menggenggam cincin itu. "Letakkan, Nak. Jangan dipegang. Itu benda kutukan," ucapnya lembut. Ia mengambil kain putih, membungkus cincin itu rapat, lalu menguburnya di halaman belakang sambil membaca doa. Beberapa hari berlalu, warga hanya menemukan pakaian Darto yang robek di dalam lubang. Tak ada jasad, tak ada jejak darah, seolah ia benar-benar ditelan tanah. Sari kini hidup bersama anaknya dalam kesedihan. Rumah megah mereka terasa hampa. Setiap malam, ia masih sering mendengar suara langkah berat di luar rumah, tapi ia tak berani membuka pintu. Kadang, di dapur, bau tanah basah tercium kuat, seperti saat Darto pulang bekerja dulu. Ustaz Rahman sering datang menenangkan. "Bersabarlah, Nak. Kadang, ujian datang karena kita tak sengaja menyentuh hal yang tak seharusnya. Rezeki bisa datang dari mana saja, tapi kalau bukan jalan yang benar, selalu ada harga yang harus dibayar." Sari mengangguk, air matanya jatuh pelan. "Mas Darto orang baik, Ustaz. Dia nggak tahu kalau cincin itu kutukan. Allah tahu niatnya, Nak. Semoga arwahnya diampuni." Beberapa minggu kemudian, lahan batu bata itu ditutup selamanya. Warga menanam pohon di atasnya. Tapi kadang, jika malam sunyi dan angin berhembus dari arah barat, orang-orang yang lewat mengaku melihat sosok bayangan tinggi berdiri di antara pepohonan. Dan dari tanah, tampak kilatan merah kecil, seperti mata cincin yang belum benar-benar padam.